Oke ya cuy, itulah mungkin seputar pengalaman saya, mungkin jadi pembelajaran buat diri sendiri. Alhamdulillah kalau bisa buat pembelajaran bisa bermanfaat buat kalian lah yang nonton. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, tentunya di channel ini. Kali ini kali ini saya akan cerita pengalaman pribadi saya, gimana awal belajarnya ke Jepang sampai ya sekarang udah 2 tahun kerja di Jepang ya. Mungkin di video kali ini perdana aku mau cerita pengalaman pribadi sendiri. Dan ini pengalaman enak gak enaknya semuanya akan aku ceritakan di sini, oke? Jadi tuh gini, aku kan lulusan SMK tahun 2020 ya. Dan itu adalah namanya kan pas kelas 3, kalian juga pasti ngerasain kan? Itu namanya ada sosialisasi. Nah, situ kan ada LPK Jepang itu sosialisasi di sekolahanku itu. Nah itu aku kemakan. Aku mikir terusan, mungkin aku kerja ke Jepang apa ya. Karena soalnya kedua kakakku itu mereka udah berangkat pulang pergi ke luar negeri gitulah. Berangkat pulang ke luar negeri. Masa iya sih aku yang anak muda kayak gini kalah sama mereka gitu bro, ibarat katanya kayak gitu. Nah disitulah aku mulai berpikir, itu belum lulus pun aku udah ibarat katanya les gitu per malam, setiap malam gitu, bukan setiap malam seminggu itu 2 kali. Setiap malam apa lupa, intinya malam minggu itu pasti ada itu gitu. Nah mungkin sebelum kita lanjut, kalian yang pengen ke Jepang, proses ke Jepang, nah pencet itulah subscribe-nya, oke? Biar saya lebih semangat lagi bikin video-video tentang perjepangan kayak gini ya. Oke, kita mulai lagi. Jadi awalnya itu kayak gitu cuy. Nah disitulah aku mulai berpikir, ya bagusnya aku berangkat kerja ke Jepang gitu kan. Nah waktu itu sebelum lulus pun aku udah mulai belajar cuy tentang cara bacanya huruf Jepang gitu kan. Huruf Jepang itu ada 3, katakana, hiragana, dan ini yang paling brengsek ini, kanji. Nah itu aku mulai belajar. Itu pun waktu itu lulus kurang berapa bulan ya, 2 bulanan lah. Nah itu kami itu berapa anak sih, 7 anak belajar di situ. Dan yang bisa berangkat ke Jepang ya cuman ya yang gagal 3 atau 2 anak itu yang nggak nerusin kerja ke Jepang, nerusin prosesnya gitu. Jadi lika-liku awalnya kayak gitu cuy. Alhasil setelah lulus belajar 3 bulan. 3 bulan kelar, tas kelar, lanjut lagi kan Minani Honggo buku 1 itu 3 bulan kelar, lanjut lagi ke JFT Basic. Seharusnya kan ke Minani Honggo 2, tapi pihak LPK nya nerusinnya ke JFT Basic A2 kan ya, kalau nggak salah ya, kalau salah koreksi. Kelar itu ujian lah alhasil, karena aku belum tahu prosesnya. Pihak LPK pun nyaranin lulus, kalau gak lulus mungkin itu gak bisa berangkat ke Jepang karena persyaratannya harus lulus N4 gitu kan. Nah disitulah aku mulai, ya bukan mulai sih, mulai berpikir ini harus lulus. Alhasil aku tes 2 kali di Indonesia itu, tes JFT ya, JFT A2 Basic. Aku nggak lulus waktu itu.
setelah selang berapa bulan lagi kan, 1 bulan atau 2 bulan itu belajar lagi, ujian lagi di Jakarta 2 kali. Itu waktu ujian yang kedua itu aku lulus, bukan lulus sih, belajar lagi 2 bulan untuk mematangkan materi-materinya. Sebenarnya aku ini bodoh cuy. Bodoh aku ini sebenarnya, emang bodoh sih, nggak cerdas lah intinya. Tapi dengan tekad alhamdulillah bisa berangkat ke Jepang. Tanpa N4 aku ini lulus, karena aku belum tahu prosesnya. Nah di tes ujian yang kedua ini aku nggak lulus lagi, pokoknya kurang 6 atau nggak 5. Wah, nyampe rumah sedihnya minta ampun cuy, karena mimpi itu terasa terkubur. Mau ke Jepang, berangkat ke Jepang udah gak ada harapan. Nah setelah itulah ya LPK yang aku belajar di situ dia ngabarin lagi setelah selang sebulan gitu. Ngabarin lagi ini ada wawancara di job pertanian tanpa sertifikat N4 gitu. Nah tetap mau lah aku. Nah disinilah awal aku kena tipu itu di sini. Nah oke. Tes wawancara cepat. Aku mulai ya sebenarnya aneh sih, kelihatan aneh karena di LPK aku itu lulus semua cuy. Berapa ya? 9 anak kalau nggak salah. 9 anak itu lulus semua. Kok bisa lulus semua? Tapi orang Jepangnya mana kan? Yang wawancara kan harusnya syarat wawancara itu ada orang Jepang dan ada pihak agensi Kumiai, bisa disebut Kumiai atau TSK. Nah terus kita ini tiga pihak ini seharusnya harus ada, tapi di waktu aku perusahaan pun cuman aku sama pihak agensi doang sih. Si bos gak ikut wawancarain diriku karena mungkin udah percaya sama si Kumiai kan. Itu syaratannya harus itu. Di situ pas yang wawancara yang awal itu nggak ada orang Jepangnya aku cuy. Nah itu mulai pikiran kemana kok nggak ada orang Jepangnya. Waktu itu aku akses itu belum tahu kemana belum tahu ke gimana prosesnya, gimana prosedurnya itu belum tahu cuy. Alhasil lulus selang 1 minggu wawancara suruh bayar 10 juta cuy, 10 juta cash. Stres gimana coba. Mau gak mau ya minjem, cari pinjaman. Ya syukurnya alhamdulillah sih kakakku bisa bantu 10 juta cash itu waktu itu. Nah ini 10 juta bye bye, hilang, gak ada hasil. Alhasil selang 1 bulan lah mungkin dipanggil lah untuk berangkat ke Jakarta untuk pendidikan. Nah di situ banyak cuy, ada 300-an anak itu. Bahkan bayarnya itu bervariasi. Mungkin dari pihak LPK aku yang paling murah ya 10 juta. Ada yang dari luar Jawa itu bahkan ada yang 15 juta, 20 juta. Itu buat bayar ke situ doang cuy. Bahkan proses ke situ pun belum jelas kita dapat perusahaan gitulah. Belum wawancara user Jepang. Masih ibarat tingkat pendidikannya itu tingkat belajar lagi ke bahasa Jepang dasar gitu. Belum dapat job gitu. Setelah itu selang 2 bulan pendidikan di situ kan itu ketabrak lebaran, aku pulang kayak gitu, pulang ke rumah kayak gitu untuk mudik barat katanya. Setelah 1 bulan nah kumpul lagi. Waktu itu waktu corona ya cuy, 2021 kalau ya 21 kalau enggak 2020 akhir mungkin, lupa aku ya. Nah di situ setelah 3 bulan kelar pendidikan, aku pulang lah, nungguin mungkin ada job lagi. Di grup itu udah rame kali, mungkin aku tampilin nih, mungkin di sebelah ini grup di chat-chatan. Nah, kalau masih ada aku cari nanti ya, soalnya di HP lama, HP-nya gak tak bawa cuy, sayang, gak tak bawa ke sini HP-nya di rumah Indonesia, mungkin gak bisa aku tanya. Ada itu bukti-bukti chat-chatan. Anak-anak itu yang udah tahu prosesnya di grup rame, tanya-tanya soal tanya simpang siur dan si bosnya yang punya LPK itu yang
nge-handle semuanya itu nggak bisa jawab cuy. Alhasil dia menghilang. Namanya, sebut namanya di sini. Kau yang namanya Teguh, yang katanya orang Surabaya, kau pembohong. Kau lebih jahat daripada iblis. Apa gak kasihan kau sama anak-anak yang kau tipu di sana? 300 anak lebih yang kau tipu. Berapa uang yang kau bawa itu di situ, yang masuk kantongmu? Semoga kau lihat video ini menyadarkan, dan uang yang itu 10 juta, minimal 10 juta kau balikan ke anak-anak semua. Kau ini bukan manusia kau. Mungkin kau ini jin yang menjelma jadi manusia. Ya, aku jujur pernah menghadapi orangnya, ya kayaknya orangnya itu meyakinkan, tapi gak semeyakinkan itu cuy ternyata. Alhasil ya hilanglah 10 juta aku kena tipu. Hilang, beneran sumpah. Pikiranku udah melayang kayak gimana kayak gitu, kok gak ada kepastian. Udah setengah tahun aku menunggu itu cuy. Alhasil aku ya menenangkan pikiran, cari kerjaan di Indonesia. Waktu itu corona sih, belum bisa kerja kemana-mana. Alhasil gak nganggur, aku ikut bantuin orang tua nyari ikan di laut gitu. Terus selang setahun lebih lah aku gak proses ke Jepang lagi itu. Setelah itu si senseiku yang ngajar di Jakarta itu ngabarin aku, ya gak ngabarin, awalnya nemuin waktu itu. Awalnya temanku yang di ya seangkatan aku itu, dia dulu yang dikabarin, terus merembet ke aku yang terakhir yang dikabarin kayak gitulah. Suruh merapat di LPK-nya dia, LPK Semarang lah. SO itu LPK emang bagus, memang banyak jobnya. Biaya keberangkatan pun mungkin sepengetahuan saya itu paling murah di situ. Pengalaman saya cari LPK ke sana ke sini ya, paling murah di situ, di LPK aku yang dulu berangkatin aku itu. Alhasil aku di situ gak belajar lagi alhamdulillah, cuma ikut wawancara doang. Wawancara di situ aku 3 kali baru lulus, barulah dapat perusahaan yang sekarang ini cuy. Perusahaan yang pertama itu aku wawancara di lupa, pengelasan ya kalau nggak salah pengelasan. Yang kedua pengaspalan, nggak lulus semua itu dua itu. Yang ketiga ini baru ini sekarang di Gemba, sama Gemba tagging. Alhamdulillah lulus, plong lah hati, tahap. Jadi ada kepastian kayak gitu kan enak. Singkat cerita ya terharu lah, alhamdulillah bisa berangkat sampai 2 tahun kerja di sini kan. Oke ya cuy, itulah mungkin seputar pengalaman saya, mungkin jadi pembelajaran buat diri sendiri. Alhamdulillah kalau bisa buat pembelajaran bisa bermanfaat buat kalian lah yang nonton. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik subscribe. Oke, kalau gak subscribe ya gak apa-apa sih, lebih baik subscribe. Oke, hati-hati pokoknya, itu pesan saya. Sorry ya cuy, kita syuting di bawah kolong jembatan. Karena kalau syuting di rumah itu males cuy, kalau berisik kayak gitu males, nanti polisi datang kayak gitu kan bahaya. Jadi ya kita lebih baik, inilah alasan aku jarang syuting di rumah. Kecuali hari libur itu mungkin kalau siang nggak apa-apa ya, agak bersih di rumah. Tapi kasihan teman-teman kalau lagi tidur kan dia teriak kayak enak gitu. Oke, kembali lagi nanti tunggu lagi video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya cuy, ku sepil nama perusahaannya yang nipu itu ya, biar kalian bisa berhati-hati dan bisa mikir 2 kali lah kalau dapat perusahaan yang nama ini sebut. Masa bodoh dia yang udah ngambil uang segitu banyaknya dan ngambil uang teman-teman
300 anak loh cuy, bayangin. Sepil sekarang namanya. Nama perusahaannya itu yang bosnya tadi sitak bu kecurit itu, nama perusahaannya adalah Arena. Ingat-ingat itu kalian. Mungkin dari teman-teman saya yang dulu satu angkatan nama saya, kalau lihat video ini kita sertifikat bareng-bareng, kita ambil hak kita. Oke. Assalamualaikum.